Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu koin layer one yang udah banyak banget kalian semua request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan untuk koin layer one-nya sendiri adalah SUI nih, teman-teman. Dan per video ini saya record di tanggal 14 Agustus tahun 2025, SUI menempati urutan ke-13 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya dengan harga 4,02 US dollar ya. Ya lebih kurang 4 dolar lah per koinnya, teman-teman. Dan untuk posisinya sendiri atau posisinya sendiri dari segi market cap ini tepat berada di atas Stellar atau XLM ya, teman-teman, dan juga di bawah Hyperliquid atau HYPE, teman-teman. Dan seperti biasa di video kali ini kita bakalan bahas banyak hal banget seputar SUI ya. Karena SUI ini juga termasuk sektor layer one yang mana memang lagi rising atau lagi mengalami kenaikan lah, at least lagi dapat atensi lah dari para pelaku pasar secara social mindshare gitu. Nanti kita juga akan lihat datanya SUI itu di posisi keberapa secara social mindshare dan lain-lain. Dan tentu kita juga akan mampir nih ke price action dan juga kita akan coba bandingin SUI juga gitu dengan koin layer one lain. So ya tentunya disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, di sini pertama kalau kita coba lihat dulu mungkin dari segi chartnya dulu kali ya. Di sini kita mampir ke price action-nya buat SUI dan sebenarnya di beberapa video sebelumnya itu SUI udah pernah saya bahas, teman-teman. Jadi mungkin di video kali ini saya bakalan bahas untuk price action terbarunya aja. Di mana di sini kita bisa lihat terakhir kali saya bahas SUI, di sini saya sempat menggambar suatu area minor which is di kisaran sini dan ternyata area minor ini sebelumnya sempat tertembus, teman-teman, di sebelah sini ya. Tapi ya dia berhasil climbing up lagi dan ternyata area minor ini kembali menjadi support nih di sebelah sini, teman-teman. Nih ya, dia kembali jadi support di sini dan sekarang berhasil mengangkat pergerakan harga SUI kembali mengalami kenaikan gitu. So memang dalam ya at least 2 candle ke belakang, teman-teman, karena candle ini belum close ya. Kita belum tahu ini candle akan close dalam posisi green atau red, teman-teman, atau merah maupun hijau kita belum tahu ya karena di sini ternyata ekornya cukup panjang nih ke atas yang mengartikan adanya tekanan beli atau sorry tekanan jual maksudnya yang cukup signifikan gitu. Yang mana di sini ketika candle seperti ini ya, ini kan artinya tekanan belinya ada gitu, teman-teman. Di sini tekanan belinya tuh ada dari bawah sini, teman-teman, which is sempat naik sampai sini tapi ya sangat disayangkan tekanan jualnya juga cukup tinggi ya, sehingga mengakibatkan harganya membentuk candle yang seperti ini gitu, yang memiliki ekor panjang di atasnya gitu ya, teman-teman. Dan sekedar tips dari saya mungkin teman-teman nggak terlalu harus menghafalkan ya misalkan misalkan nama-nama candle ini, seperti apa, nggak harus, teman-teman. Tapi yang penting teman-teman tuh tahu gitu ya, psikologi atau arti di balik candle tersebut gitu ya. Kayak misalkan candle yang ini kan artinya seperti yang tadi saya katakan ya, which is tekanan belinya memang ada, mengangkat harganya sampai ke atas gitu, teman-teman. Tapi somehow memang tekanan jualnya masuk nih, ya let's say di atas sini dan lain-lain sehingga menyebabkan terjadinya selling pressure yang ditunjukkan oleh candle yang bentuknya seperti ini, teman-teman, yang mana punya ekor panjang di atas dan sama ya kayak misalkan candle-candle yang di sebelah sini nih. Kalau kalian lihat nih, ya di sini mungkin agak beda konteks karena di sini merah, teman-teman, tapi kalian bisa lihat ya, ini kan sempat hijau berarti ke atas, teman-teman. Tapi ya somehow dibanting ke bawah sehingga menyebabkan pergerakannya itu cenderung didominasi oleh para seller dan secara candle menunjukkan candle merah yang turun ke bawah gitu, teman-teman. Padahal sempat naik ke atas gitu ya. Ya lebih kurang kayak gitu secara konteks tapi hopefully teman-teman ngerti lah. Dan oke, di sini itu cuman intermezzo aja. Jadi di sini kalau kita coba bahas secara overall seputar price action SUI, dia memang udah mengalami kenaikan lagi, teman-teman, which is good ya karena memang sektor layer one juga memang seperti yang tadi saya katakan lagi cukup rising. Namun di sini kalau kita perhatikan untuk SUI ya, dia sempat turun ke demand zone atau demand area di bawah sini, teman-teman, yang mana juga memang udah sempat saya tandai sejak lama ya, teman-teman. Ini di bulan Juni, teman-teman, pada saat itu dan dia naik and then di sini kalau kita gunakan Fibonacci ya dari bawahnya sini ke atas, teman-teman, kita akan coba pakai Fibonacci ya let's say lebih kurang kayak gini, tapi kita geser ke kanan biar lebih jelas. Nah, lebih kurang seperti ini mungkin agak kasar dan nggak terlalu presisi tapi hopefully teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk SUI ini dia berhasil retrace atau ke retrace-nya ya, teman-teman, atau ke rejection-nya ini sampai ke level 0,5 which is di kisaran segini kalian bisa perhatikan dan dari 0,5 tersebut dia ternyata berhasil climbing up lagi atau berhasil nanjak lagi lah, climbing up lagi, berhasil naik lagi ke atas dan somehow di sini kita bisa lihat pergerakannya sebenarnya ya secara overall SUI ini masih lumayan bullish, teman-teman, karena ya kalau kita perhatikan ya memang belum sampai ke titik all time high-nya nih, tapi ketika dia listing dia nggak mirip seperti kebanyakan altcoin ya yang langsung harganya jatuh sangat signifikan gitu, enggak, melainkan dia naik bahkan hingga sekarang gitu ya. Ya meskipun belum
hit lagi gitu ya ke titik all time high-nya yang di sebelah sini, tapi at least secara tren, secara momentum ini Sui menunjukkan momentum dan tren yang masih cukup bagus lah kalau dari yang saya lihat gitu ya. Yang mana perbandingannya tentu dengan kebanyakan altcoin yang teman-teman tahu ketika listing mungkin secara, market cap-nya, secara valuasi udah nggak masuk akal sehingga ya tentu yang terjadi adalah dari harga dia listing sampai sekarang ya turun terus gitu ya. Ya teman-teman tahu lah itu altcoin-nya apa teman-teman ya. Banyak banget kok altcoin yang seperti itu yang mana ketika dia listing ya hype-nya cuman ketika listing and then setelah itu kita nggak pernah lihat dia balik lagi ke titik harga, tertingginya atau bahkan mungkin kita nggak lihat dia momentum bullish-nya cukup besar gitu ya. Yang ada ya secara tren kita terus melihat altcoin tersebut dalam kondisi yang downtrend gitu. Tapi ya Sui ini sedikit berbeda, so memang cukup menarik buat diperhatikan juga. Nanti kita mungkin akan compare juga ya, tapi meskipun berbeda kan kita tetap harus compare ya dengan koin-koin lain juga. Tapi di sini tentu ada beberapa skenario kayak biasa seputar Sui ini yang mana saya lihat bisa terjadi di, chart-nya pada Sui ini. Tapi ya tentu sebelumnya disclaimer itu opini saya pribadi atau ini opini saya pribadi lebih tepatnya, pandangan saya pribadi dan tentu POV saya pribadi, bisa aja keliru maupun salah dan maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research juga gitu ya. Karena tentu portofolio kalian sepenuhnya tanggung jawab kalian dan memang cuman kalian gitu yang bisa mengelolanya dengan baik. So, first of all di sini kalau kita perhatikan, Sui memang udah berhasil bertahan ya dari area minor ini, which is ketika dia take over lagi dia nggak breakdown lagi ke bawah, melainkan ketika dia turun, di sini ya kalian bisa lihat ya, dia, berhasil take over and then dia retrace dulu atau koreksi dulu ke area demand-nya atau area support yang sebelumnya sempat jadi resistance and then baru mengalami kenaikan lagi. So, apabila pergerakan ini terus berlanjut and then buying pressure-nya juga masih masuk ke Sui ini, maka I think ya Sui ini ada chance memang untuk bisa kembali lagi hit di area resistance atau area supply di atas ini dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya. Apabila di sini kalau kalian lihat ya, sebelumnya kan lokal top yang, sebelumnya tuh udah ditembus teman-teman, which is lokal top sebelumnya nih di sini. Nah, kalau saya gambarin di sini, nah di sini sebenarnya udah ditembus ya, di sebelah sini ya meskipun sebenarnya kalau kita bicara ditembus banget enggak ya, karena memang, di sini belum close untuk bodinya di atasnya teman-teman, tapi ya so far at least secara ekor ini dia sempat membentuk yang lebih tinggi dan meskipun itu belum valid-valid banget, tapi at least kita bisa melihat bahwasannya memang Sui ini ada area resistance ya di kisaran sini. Nah, dia ada suatu, minor resistance lah di sini teman-teman kalau kalian lihat nih ya. Nah, di sekitaran sini dia ada minor resistance yang teman-teman perlu perhatikan dan apabila Sui ini berhasil menembus nih minor resistance ini juga, maka ya ada chance cukup besar Sui ini bisa aja hit lagi di area supply atau resistance di atasnya yang ada di sini, teman-teman. Yang mana ini merupakan area resistance yang sebelumnya juga menahan titik all time high nih dari Sui ini. Dan by the time area ini berhasil di breakout, maka ya tentu skenario bullish dari Sui ini akan sangat-sangat, terindikasi atau sangat-sangat bisa terjadi karena ketika area resistance di sini breakout, maka Sui akan masuk ke fase price discovery, di mana kalau misalkan hal itu terjadi, kita akan coba bisa ukur nih atau kita akan coba bisa, melihat dan mungkin mengukur dari segi Fibonacci-nya dan lain-lain, berapakah target yang realistis gitu buat Sui karena dia akan masuk ke fase price discovery, teman-teman. Dan itu adalah untuk skenario bullish dari Sui dan tentu indikasinya pertama-tama paling awal dulu adalah resistance-nya di sini. Untuk Sui dia harus berhasil breakout ya dari resistance-nya di sini dan memang itu nggak gampang teman-teman karena per candle ini aja kita udah kena rejection ya dari, area ini atau dari kisaran, resistance yang di atas ini teman ya so kalian harus perhatikan banget memang untuk, areanya di sini dan di sisi lain kalau kita perhatikan untuk skenario bearish dari Sui tentu adalah apabila Sui ini harus breakdown lagi teman-teman ke bawah, which is kan area demand atau lebih tepatnya area support Sui terdekat itu ada di sini, teman-teman, ada di area minornya yang di sebelah sini dan by the time area minor ini di breakdown, maka tentu Sui akan masuk ke skenario bearish-nya teman-teman dari versi saya tentunya. Di mana tentu skenario bearish dari Sui ini ketika dia breakdown ke bawah sini dan harus hit ya di area-area support atau demand-demand area yang di bawahnya gitu atau low point di bawahnya. Which is ini gampangnya kalau kita ukur ya di sini kalau kita gunakan Fibonacci-nya lagi, nah kayak gini. Nah, maybe lebih kurang kayak gini, maka kalian tuh juga bisa lihat bahwasannya di sini ya, Sui cuman hit di kisaran area 0,5-nya aja dan sebenarnya di sini juga di bawah sini yang kisaran area 0,618-nya juga ada semacam support level ya yang teman-teman bisa pantau nih. Let's say lebih kurang di sini harusnya teman-teman lihat lah ya. Nih di sekitaran area 0,618-nya atau golden ratio-nya. Ini kalau saya hapus nih biar teman-teman bisa lihat. Nah, kayak gini, di sini juga sebenarnya ada support minor yang teman-teman bisa perhatikan gitu. Which is
menahan beberapa pergerakan harga SUI sebelumnya nih. Kalian bisa ya notice sendiri lah ya, beberapa kali memang sempat ketahan dan ya hopefully teman-teman bisa notice juga dan bisa lihat juga gitu. At least kalian ngerti lah apa yang saya bahas gitu ya. So, itu adalah skenario bearish dari SUI ya. By the time dia breakdown dari support area ini, ya teman-teman mungkin bisa mulai mencari nih di mana area-area minor selanjutnya atau mungkin area major nih yang bakal dikunjungi, ya teman-teman mungkin bisa mulai meninjau dari hal tersebut gitu. Tapi tentu first of all konfirmasinya adalah di area demand atau area support terdekatnya, which is di sini, teman-teman. Lebih kurang kayak gitulah ya. Dan kemudian di sini kalau kita pindah chart dulu dari sini ke bagian sini, teman-teman. Nah, ke bagian sini ya. Dan seperti biasa mungkin kita akan compare dengan Bitcoin ya buat SUI-nya, di mana Bitcoin kan juga salah satu koin yang memang masuk ke sektornya layer one juga dan memang merupakan top dari social mindshare di layer one ya. Ya udah jelas lah teman-teman, karena ini juga koin yang punya market cap paling tinggi di pasar kripto. Dan kalau kita perhatikan SUI melawan BTC ini kan chart SUI BTC ya. Saya harusnya udah nggak usah jelasin lagi maksud chart ini apa ya, karena udah sering banget saya tunjukin. Tapi di sini yang paling penting adalah ini menarik karena biasanya ketika koin-koin tertentu itu di-compare dengan Bitcoin, yang terjadi adalah, either itu bisa kita lihat trennya negatif banget atau mungkin cukup positif gitu ya. Tapi SUI ini di sini kalau kita perhatikan, ini mirip dengan memang altcoin-altcoin yang memang market cap-nya sudah besar, teman-teman. Di mana ada beberapa momen SUI ini mengalahkan Bitcoin secara return-nya atau performance-nya, tapi ada di beberapa momen juga SUI ini kalah perform gitu dibandingkan Bitcoin. So ya altcoin seperti ini I think ya memang masih bisa menarik gitu. At least kalau misalkan ada yang bilang, SUI ini cukup menarik, saya masih bisa terima gitu ya. Karena memang SUI ini sendiri sempat mengalahkan Bitcoin di beberapa momentum gitu, secara fakta ya. Misalkan nih kita ambil lah di pergerakan yang di sini. Artinya dari momen ya let's say di sekitar, nih bulan-bulan Oktober ya, sampai ke mungkin di sini sekitar 12-an Februari, teman-teman, di sekitaran pertengahan Februari tahun 2024, dari Oktober 2023 sampai Februari 2024 pertengahannya. Di situ kalau ada yang bilang SUI menarik ya tentu ya, teman-teman, karena di momentum tersebut, SUI secara performance itu mengalahkan Bitcoin. Sama juga yang di pergerakan sebelah sini. Nah, jadi kalau ada yang bilang mungkin di SUI ini di awal Agustus 2024 sampai ke mungkin awal-awal Januari 2025 menarik, Bang. Ya bener teman-teman. Kenapa? Ya kalian bisa lihat nih performance-nya dia mengalahkan Bitcoin kok di rentang periode waktu itu gitu ya. Tapi ya kalian juga harus realistis gitu. Ada kok momen-momen atau, fase-fase di mana SUI ini kalah dengan Bitcoin secara performance di yang pergerakannya sebelah sini, teman-teman. Kalian bisa lihat chart-nya turun nih. Artinya di sini ya let's say ya setelah memang, di pertengahan Februari tersebut sampai ke bawah sini nih di sekitaran tanggal 29 Juli ini SUI ini very underperform ya dibandingkan Bitcoin gitu. Jadi ya yang menarik dari SUI ini adalah memang ada fase-fase di mana SUI ini bisa perform lebih baik gitu daripada Bitcoin. Dan mungkin teman-teman yang mungkin, trade atau ya sebagai trader ya, mungkin ya tugasnya kalau misalkan memang fokusnya di SUI atau memang, sedang trade di SUI, ya tentu fokusnya adalah capture momen-momen tersebut. Tapi again ini bukan financial advice dan saya cuma nunjukin apa yang terjadi di chart-nya aja dan tentu sesuai faktanya aja ya. Dan kemudian di sekarang atau di pergerakan yang sekarang, so far ya, untuk chart SUI BTC ini juga lagi konsolidasi aja, teman-teman. Di sini kalau kita turunin time frame-nya nih di daily, teman-teman ya. Nah, kayak gini, kita bisa lihat actually dia ranging aja, teman-teman. Jadi dia membentuk suatu range ya. Ya harapannya teman-teman lihat lah ya, ini saya gambarin kasar aja. Di sekitaran sini di antara area, resistance dan di supportnya di bawah sini. Jadi di atas ada supply atau resistance dan di bawahnya ada demand atau supportnya. Dan so far, chart ini masih ranging aja gitu di area sini. Dan ya tentu kalau teman-teman mau lihat SUI ini bisa menarik lagi, ya dia harus berhasil breakout ya dari, resistance atau area supply-nya di atas ini. Dan baru ketika memang chart ini berhasil breakout ke atas, maka secara otomatis SUI itu akan outperform dari Bitcoin-nya sendiri dan mungkin bisa jadi salah satu altcoin yang menarik juga gitu buat diperhatikan. Ya lebih kurang kayak gitulah ya untuk gambarannya chart ini. Dan kemudian di sini kalau data-data lain kita coba intip dan kita coba lihat juga, let's say pertama dari sini. Nah, kita pindah ke data dari Divalama, di mana data ini menunjukkan total value lock atau TVL di ekosistemnya SUI, di mana ini cukup besar loh, teman-teman, di angka 2,233 billion of dollar. Ini salah satu yang cukup besar lah kita bisa bilang, karena memang ekosistemnya SUI ini masih cukup aktif juga. Dan kita bisa lihat dari segi tren TVL-nya atau dari segi ya chart TVL-nya lah ya, ini bisa kita lihat trennya, yang mana trennya menurut saya pribadi cukup positif, teman-teman, di mana dia terus bertumbuh ya. Ini adalah contoh project yang memang, terdevelop dengan cukup baik, masih cukup berkembang setidaknya sampai sekarang ini ya. Karena kita nggak tahu kan ke depannya akan seperti apa gitu. Apakah akan ada teknologi yang lebih baru dan lain-lain, ya kita nggak pernah tahu. Tapi so far sekarang
memang masih terdevelop dan masih bertumbuh dengan baik, yang ditandai juga dengan TVL-nya cukup, meningkat juga ya, meskipun memang mungkin belum hit lagi ke titik all time high-nya nih di bulan-bulan Juli lalu, tapi overall kita bisa lihat trennya positif kok, teman-teman. Jadi ya, kalau misalkan TVL ini bisa hit all time high-nya lagi ya saya nggak kaget juga, dan tentu ini akan berpengaruh ya sama price action dari, koinnya sendiri gitu, which is adalah SUI ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat data dari token terminal di sebelah sini, nah kita pindah ke bagian metrik datanya seputar SUI. Nah, kalau kita scroll ke bawah nih, kita, lihat dan kita perhatikan sama-sama, untuk beberapa metrik ya dari SUI kita bisa lihat nih, nah udah muncul di sini kita bisa lihat bahwasannya, eee, beberapa data ini menunjukkan kenaikan yang lumayan teman-teman, ya kalian bisa lihat lah ya, mulai dari token trading volume yang spiking cukup lumayan dalam beberapa waktu terakhir, dan actually saya cukup suka sih karena token trading volume-nya SUI ini cukup, rata ya, dan memang ada spiking up di beberapa titik atau di beberapa momen, tapi so far kita nggak lihat yang down banget ke bawah gitu ya, yang sampai sepi banget nggak ada, teman-teman. Kita jarang sekali melihat hal tersebut di pergerakannya SUI, dan di sini untuk beberapa data lain juga mengalami kenaikan ya, yang kalian bisa lihat di bagian sini gitu ya. Teman-teman juga bisa lah harusnya perhatikan sendiri. Dan di sini kalau kita coba lihat juga di sebelah sini, nah kita pindah ke bagian social mind share-nya, dan ini harusnya saya udah nggak usah jelasin lagi ya, layer one di mana punya persen share paling tinggi dalam 7 hari terakhir. Kalian bisa lihat juga video-video pembahasan saya yang sebelumnya, saya udah sering banget mention ini. Tapi kalau kita deep dive lagi, kita lihat lagi ke sektornya atau ke tentu narasi layer one ya secara performance-nya untuk koin-koin yang terdapat di narasi tersebut, kita bisa intip dan kita bisa lihat bersama bahwasannya di sini ada layer one sektor performance, dan di sini kalau kita coba lihat ya, SUI ini ada di posisi ke 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Yang mana di atasnya SUI ini adalah Bitcoin, Ethereum, dan Solana, kemudian Cardano, baru diikuti dengan SUI, teman-teman ya. Dan ini saya nggak kaget teman-teman, karena memang Bitcoin, Ethereum, dan Solana ini top 3 ini ya teman-teman, ini memang sangat-sangat mengambil atensi pasar banyak sekali ya, karena fokusnya memang lagi ketiga ini, Bitcoin, hit all time high, Ethereum juga melesat sangat signifikan, dan Solana juga masih sangat-sangat dipantau gitu oleh para pelaku pasar. Which is saya nggak kaget kalau misalkan 3 koin utama layer one ini yang memang masih jadi perhatian para publik gitu ya, atau para pelaku pasar juga gitu. Dan baru sisanya adalah koin-koin lain gitu ya, teman-teman, termasuk SUI yang mana selain top 3 ini secara atensi pasar atau, eee, mindshare-nya ya, atau social mindshare ini beda jauh, teman-teman. Yang mana Bitcoin ini pegang 40 persenan, Ethereum 29 persenan, kemudian Solana ini di sekitar 16 persenan, dan ya kalian bisa lihat ya sekali ya turun jauh banget gitu. Dan SUI ini cuman di sekitaran 1,43%. Tapi ya perlu di-notice ini 1,43 persennya tentu dari, social mindshare keseluruhan tadi ya sekitar 39 persenan gitu. Jadi harusnya teman-teman ngerti lah untuk pembagian diagramnya itu seperti apa di kepala dan di otak kalian, harusnya cukup ngerti ya. Dan di sini kalau kita coba lihat juga di sebelah sini, nah ini adalah data CoinGlass atau menunjukkan data derivatif ya dari SUI, dan kita bisa lihat memang volume dan open interest dalam beberapa waktu terakhir naik cukup signifikan, dan dalam 24 jam terakhir ada sekitar 4,84 million of dollar yang terlikuidasi secara value, dan memang untuk long position dan short position-nya nggak jauh beda nih, teman-teman. Kalian bisa lihat nih untuk long position-nya di sekitaran 2,45 million of dollar yang terlikuidasi ya, 2,45 million. Dan di sini short position-nya ada di sekitar 2,39 million of dollar yang terlikuidasi di SUI ini. So nggak beda jauh, jadi memang nggak terlalu banyak gitu yang bisa dibahas, karena memang sebenarnya secara price action tadi sempat naik signifikan, tapi ya sempat ngekor ya tadi kita lihat, makanya mungkin banyak juga untuk long position yang kena liquidate gitu atau kena likuidasi ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk SUI ini sendiri, kalau kita perhatikan memang ada beberapa VC atau venture capital yang back atau yang berinvestasi di SUI, seperti AI16Z ini teman-teman harusnya tahu ya, punya Andreessen Horowitz teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan ada juga FTX Venture, Slow Venture, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali untuk VC atau venture capital ataupun institusi yang berinvestasi sama SUI. Dan di sini kalau kita coba lihat juga dari sini teman-teman, di sini kita akan coba lihat data vesting atau alokasi juga dari koin layer one satu ini, dan kita bisa perhatikan untuk alokasinya, untuk pembagian tokennya seperti apa, kalian bisa lihat di sini. Dan sebenarnya SUI ini yang di-unlock ini masih cukup rendah ya teman-teman, sekitar 35,1%, which is masih ada sekitaran, cukup banyak nih, masih ada ya kalian bisa lihat ya, yang mau di-unlock sekitar 0,57%, yang di-lock juga sisanya ini masih ada yang tidak ke-track teman-teman, dan lain-lain. Intinya supply-nya masih ada cukup banyak lah ya yang belum beredar gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk tujuan unlock-nya, nah di sebelah sini kalian bisa perhatikan bahwasannya nih yang kayak gini-gini ya teman-teman, ini masih
dalam proses unlock berarti di sini kalian bisa lihat, di bawahnya untuk daftarnya apa aja. Yang lagi ongoing di unlock itu adalah community reserve sampai ke, Mr. Labs Treasury ya, terus di sini teman-teman kalian bisa lihatlah di bagian sini untuk apa aja round-nya untuk unlock-nya, dan ini totalnya adalah 0,57% dari maksimum supply-nya, dan ini menerapkan yang namanya linear unlock. Dan saya udah sering jelasin tapi nggak apa-apa, di sini saya sedikit kasih tahu, gampangnya linear unlock itu adalah suatu unlock yang progresnya tuh berkala, teman-teman, dan biasanya tidak sekali boom nilainya atau supply-nya nggak sekali boom, sekali banyak gitu ya kayak cliff unlock, tapi berkala, teman-teman. Di mana di sini kalian bisa lihat nih, dia unlock setiap tanggal 1 di setiap bulan ya. Jadi paling dekat nanti di 1 September 2025 dia akan unlock, kemudian next-nya di tanggal 1 Oktober 2025, kemudian November tanggal 1 2025 dan seterusnya. Jadi dia unlock di setiap tanggal 1 setiap bulan untuk konteksnya dalam hal SUI ini ya, teman-teman. Dan terakhir, kalau kita lihat by analytic dan anyway saya harusnya nggak usah jelasin lagi ya seputar, dampaknya apa ya tadi ketika dia unlock token lah ya. Ya gampangnya mungkin kalau misalkan mau sedikit dijelaskan pakai bahasa bayi, mungkin ya ketika dia unlock token, ketika suatu aset itu unlock token, dia mengeluarkan tokennya ke market, maka tentu kan supply-nya akan naik, teman-teman. Dan sesuai hukum supply and demand, kalau misalkan supply-nya naik tapi nggak diiringi dengan pembelian atau demand atau tekanan beli yang masuk, ya maka yang akan terkoreksi secara garis besar adalah harganya. Ya lebih kurang kayak gitu lah ya. Dan kemudian di sini kalau kita perhatikan, nah, buat Sui, actually di kuartal 2 sangat-sangat di-carry ya di bulan April maksudnya, sorry. Di kuartal 2 return-nya sangat di-carry oleh bulan April ya, karena bulan April average return-nya Sui sangat bagus, plus 55%, lumayanlah untuk return dengan koin yang market cap-nya sudah sebesar Sui gitu. Tapi ya di bulan Mei dan Juni dia terkoreksi sekitar 7%-an di bulan Mei dan 14%-an di bulan Juni. Tapi ya so far seperti yang tadi saya katakan lumayan ter-carry ya di bulan April buat return-nya, karena di kuartal 2 return-nya masih cenderung positif di angka 22,5% gitu secara rata-rata. Dan terakhir di kuartal 3 ini cukup bagus sebenarnya di bulan Juli, positif, sebelumnya closing dengan plus 30,2%, dan di bulan Agustusnya Sui ini terpantau per tanggal 14 Agustus ini, tentu tahun 2025 ya, ini masih naik plus 11,8%, dan average return-nya per video ini saya record di kuartal 3 di angka plus 45,4%. Tapi jangan jauh-jauh lah ke kuartal 3-nya dulu, karena kan masih ada bulan September nanti. Kita lihat di bulan Agustusnya dulu nih, karena ini plusnya masih 11%-an, which is lumayan, tapi kan kita belum bisa menyimpulkan ya, apakah Sui ini bisa langsung pasti hijau di akhir bulan, atau justru malah yang bisa terjadi adalah dia bakalan turun gitu return-nya, dan bahkan bisa merah gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu, karena market kripto sampai sekarang masih dilabeli juga, dan memang kita sama-sama tahu masih termasuk market yang cukup volatile. Jadi sangat mungkin ada katalis-katalis tertentu yang bisa menyebabkan prediction-nya bisa naik lebih tinggi, ataupun bahkan sebaliknya bisa turun ke level-level harga yang lebih rendah gitu, atau return-nya bisa turun lebih rendah atau bahkan minus gitu ya. So, gimana pendapat kalian seputar koin Layer One ini, seputar Sui ini? Menurut kalian gimana? Apakah masih menarik atau justru menurut kalian kayaknya ada gitu altcoin lain yang lebih menarik dari Sui ini? Boleh komen di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga gitu ya. Dan anyway, jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, saya nggak bosan-bosan ingetin, kalian feel free, bebas banget, boleh banget request aja di kolom komentar di bawah. Jangan malu-malu, jangan sungkan, dan tentu nanti bakalan saya baca-bacain buat requestan kalian, dan topik yang paling banyak di request akan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.